Mas Ferdinand sedang membuat vakum blok. Dan ada alat cetak, ada oli, ada alat press. Dan ada Rafli sedang mengaduk kabar Rafli. Paling Mbak, saya sering ada foto limbah-limbah bekas makanan, jajanan, plastik. Ada pasir, ada palu. Lalu malah dibawa. Ini proses pencetakan vakum blok. Lorong tengah nanti. Nanti cek di YouTube Usaha Guru ya. Gimana itu YouTube saya? Mana yang di like, share, break. Tapi kamu belum pernah lihat. Apa? Iya. Itu namanya di mana? Jadi sih. Pertama kali dapat ilmunya ini. Iya. Waduh, bisa jadi pengusaha dia. Pengusaha paving blok. Masa makin nempel aja. Hah? Hah? Sekitar 3.000 penonton. Alis nggak ya Exxon Alis? Intan juga nggak ya?
lagu memori tahun 90-an. Garis-garis pada zamannya juga. Kayak zaman SMP. Mereka SMP payangan zaman now. Waktu itu saya cari itu nih. Orang SMP payangan yang udah pacaran ya. Pacar juga. Waduh, ngeri dengarnya guys. Pak Hadi ininya mana Mas? Apa Pak? Oli. Kalau tiga ini. Aduh, tadi dikeluarin semua padahal. Hah? Buat tiketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Terima kasih.
yang saya hormati, Bapak dan Ibu beserta staf TU. Dan tak lupa kepada kakak kelas, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini sebagai MC atau pembawa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan hadarat, yang ketiga ceramah atau pidato, yang keempat tampilan nasyid dari 10/4, yang terakhir penutup atau doa. Muhammad Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajwaji wa dzurriyyah wa ila hadratin malaikat Jibril Mikail Israfil wa ila hadratin Nabi Allah Hidayah alaihi salam. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wahi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa minna wa ammatina wal auladina wa misaina wal ustadina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiya'i min wal amwat fil barri wa bahri mimma syarikil ardi ila maghribiha khususan adiyatan barigatan najilatan ila rohi alikora dikendung kulim selmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Wa ilahukum ilahun la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تعبده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 محمد صلى الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin 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 alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li adimi sultanik Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yaitu ceramah atau pidato yang akan dibawakan oleh saudara Ibnu Hakimi dan Lili. Waktu dan tempatnya akan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelaskan tentang apa itu takrama. Teman-teman pada tahu nggak sih apa itu takrama? Jika teman-teman tidak tahu, saya akan menjelaskan apa itu takrama. Takrama atau ada sopan santun disebut sebagai etika. Merupakan kegiatan yang mengatur cara bertingkah atau bersikap laku yang baik yang menjadi tuntunan masyarakat dimanapun, kapanpun dalam hubungan antar manusia yang transparan. Tata krama terdiri di kata tata dan krama. Tata berarti aturan, norma atau adat, sedangkan krama berarti sopan santun. Tata krama juga berkaitan erat dengan etika. Menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena dapat menciptakan kedamaian, kehormatan, keselamatan, dan keselarasan. Tata krama dalam pergaulan khususnya pelajar ada 3 yaitu tata krama dalam lingkungan sekolah, tata krama dalam lingkungan masyarakat, dan tata krama dalam lingkungan rumah. Contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap sopan santun dan ramah, selalu menjaga perasaan orang lain dan berusaha yang membantu dan memiliki perasaan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Orang yang memiliki tata krama akan disenangi dan dihormati. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki tata krama tidak akan disenangi dan dihormati. Tata krama yang penting yang dijadikan kebiasaan masyarakat yaitu selalu mengatakan tolong jika membutuhkan pertolongan, mengatakan terima kasih jika ingin dibantu, selalu berbicara dengan lembut dan menyapa orang lain dengan sopan. Teman-teman, saat ini bangsa mengalami kemunduran yang sangat luar biasa dalam bidang tata krama dan sopan santun yang sudah menjadi ciri khas Indonesia. Banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang sudah tidak lagi memperhatikan tata krama. Terbukti dengan banyaknya anak Indonesia yang tidak tahu cara berperilaku yang baik, cara bertutur kata yang baik, dan cara berperilaku yang semestinya.
Bangsa kita adalah bangsa yang terkenal ramah, harus terus menjunjung tinggi nilai tata krama. Karena jika diabaikan akan sangat berdampak buruk pada lunturnya tata krama dan menghilangkan jati diri bangsa. Pada dasarnya orang tua dan guru sangat berperan penting dalam tata krama. Teman-teman, sekarang sudah banyak sekali remaja-remaja Indonesia yang sudah tidak lagi memperhatikan tata krama, seperti dalam pertemanan, pergaulan, dan berpakaian. Teman-teman, ada satu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang tata krama. Terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairil ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Ya yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang hina. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pidato singkat dari kami. Semoga pidato tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan. Sebelum pidato ini kami tutup, kami akan memberikan sedikit pantun. Pisau diasah di pagi hari. Cakep. Tolong kakakmu duduk membabat. Berakhir sudah pidato dari kami. Semoga bisa memberi manfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Islam sehingga kita bisa kumpul di hari Jumat ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk mengikuti ajaran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 13 Pandeglang, yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang. Pada kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada hari Rabu kemarin ya, saya pergi sama Bu Ito dan Saiful ke SMK Negeri 2 Pandeglang untuk mengikuti suatu acara dengan Kapolres Pandeglang dan Bupati Pandeglang pada saat itu hadir. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau, yang pertama adalah yang sedang marak sekarang. Ya, apa itu yang sedang marak sekarang? Saya rasa di SMK 13 keduanya Pak ada ya. Apalagi siswa-siswa yang hadir pada hari ini yang sudah punya anggota tempat ini tepat waktu. Mudah-mudahan kalau kita selalu disiplin akan menjadi orang yang berguna nanti ke depannya. Minimal berguna untuk diri sendiri. Amin. Tidak menjadi sampah masyarakat nantinya. Yang berikutnya adalah tadi disampaikan bagaimana bertata krama, gitu ya. Bagaimana bertata krama. Tata krama itu seperti apa? Untuk siswa ya yang hadir ini itu yang pertama disiplin dalam berpakaian. Berpakaian seperti apa sih berpakaian di sekolah ini, gitu ya. Untuk siswa laki-laki tentunya jangan bangga ketika bajunya dikeluarkan ya, tapi berpakaiannya yang rapi. Biasakan yang rapi, masa disuruh rapi nggak mau ya gitu. Nggak ada bagusnya, nggak ada kerennya kalau baju dikeluarkan. Keren kalau pakai bajunya rapi, bagus kayak ketua OSIS-nya. Ya, ikutin contoh yang bagus. Ya, kepada siswa-siswa semua agar berpakaian rapi dimanapun adanya. Gitu. Jangan suka, jangan bangga dengan berpakaian yang tidak rapi. Kemudian untuk hadir di sekolah 7.30 adalah waktu di dalam kelas ya, bukan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 13 Pandeglang, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul dengan cuaca yang cerah tapi mungkin agak berawan. Semoga sampai acara ini selesai bisa terlaksana dengan baik. Jadi hari ini kita memulai rangkaian pemilihan ketua OSIS
SMA Negeri 13 Pandeglang periode 2022-2023. Nah, untuk anggota OSIS ini Ibu rasa semua ya, memang semua siswa-siswi SMA 13 Pandeglang ini adalah anggota OSIS ya. Semuanya anggota OSIS, semuanya harus terlibat. Jadi Ibu harap dalam kegiatan ini semuanya terlibat. Ini adalah contoh kecil demokrasi ya. Demokrasi yang nantinya mungkin akan kalian praktekkan di luar setelah kalian lulus. Jadi Ibu harap semuanya aktif, ikut memilih, ikut. Nanti hari ini akan ada calon-calon di sini yang sudah siap menyampaikan visi misi. Kemudian ada sesi tanya jawabnya juga, cari tahu mana karakter pemimpin yang kalian perlukan untuk mewakili kalian untuk melaksanakan berbagai kegiatan OSIS di tahun yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Acara selanjutnya doa. Untuk saya Ketua OSIS SMA Negeri 13 Pandeglang periode 2022-2023. 1. Memakai pakaian seragam sekolah. 2. Paslon, tim sukses dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 3. Pada saat debat berlangsung, semua paslon maupun semua tim sukses dilarang berkata kasar ataupun berkata yang mengandung unsur sara. 4. Paslon dilarang memotong pembicaraan paslon lain saat debat berlangsung. 5. Paslon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon lain dan boleh memberikan tanggapan. 6. Seluruh peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 7. Tim sukses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. 8. Seluruh peserta debat, kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan yang ditetapkan dalam debat calon ketua OSIS. 9. Dilarang membawa senjata tajam. 10. Apabila paslon, pendukung maupun tim sukses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka paslon akan dikenakan sanksi. 11. Moderator berdasarkan arahan pembina berhak menghentikan jalannya debat jika diperlukan. Mohon perhatian. Debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 13 Pandeglang periode 2022-2023 segera dimulai. Sesi pertama. Penyampaian visi dan misi. Kepada paslon 1 dipersilakan menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap nama Suci Akti Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1 mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Izin memperkenalkan diri, siap nama Arif Daiti dari kelas 11 IPS 1 mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Visi dan misi kami. Visi: menjadikan dan membangun siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang
untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuknya siswa-siswi yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan berakhlak mulia. Kemudian, diharapkan bisa menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. Misi 1. Mewujudkan sekolah SMA Negeri 13 Pandeglang menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang. 3. Menjalankan program kerja tetap dan program kerja baru selama kita menjabat. 4. Memaksimalkan peran siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 5. Merayakan hari-hari raya nasional dengan hal-hal yang positif agar siswa dapat selalu mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan. 6. Menjalin kerjasama dengan organisasi internal di sekolah. 7. Mengajak siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang untuk menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mungkin itulah visi misi dari kami. Di sini kami dari nomor urut 1 mempunyai jargon. Jadi kalau misalkan kita bilang bersama nomor 1, kalian jawab disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu. Siap? Disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu. Mulai ya. Bersama nomor 1. Disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari paslon lain untuk paslon 1? Sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari paslon lain untuk paslon 1? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan dari siswa untuk paslon 1? Silakan kepada Saudara Saiful, dikasih waktu dengan durasi 1 menit. Mulai. Tanggapan kalian terhadap siswa yang merokok? Silahkan kepada paslon 1 diberi waktu 10 detik untuk menyiapkan jawaban. Mulai. 10. Paslon 1 izin jawab. Silakan. Tanggapan kami Belum, maaf. Silakan paslon 1 untuk menjawab. Dipersilakan. Tanggapan kami untuk siswa-siswi yang merokok, yang pasti kami akan lebih meningkatkan atau menindaklanjuti untuk siswa-siswi yang merokok dengan cara ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu dengan kita berunding lagi dengan pembina OSIS maupun guru-guru kesiswaan atau guru-guru yang lainnya. Nanti kami akan menindaklanjuti tentang siswa-siswi yang merokok di sekolah. Siap, cukup. Paslon 1 kembali menjawab terkait yang bolos.
ini kan kita sudah diadakannya aturan atau sudah ditutup semua jalan untuk yang bolos. Nah, itu kan ada guru piketnya. Terus kita sudah ditutup jalannya, jadi kalau misalkan nanti ada yang bolos, itu kan akan dikenakan sanksi juga. Nah, untuk sanksi itu kan biasanya diberi oleh guru kesiswaan atau guru-guru piket yang bertugas. Siap, cukup. Kita lanjutkan. Kepada paslon 2, dipersilahkan menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana Suito dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini menyalonkan ketua OSIS periode 2022 sampai 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Ratu Alma Fajriah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Visi kami, membangun OSIS SMA Negeri 13 Pandeglang sebagai wadah pembelajaran dan sebagai organisasi yang berintegritas, cerdas dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai takwa, etika, dan akhlak mulia yang berlandaskan Pancasila. Misi, membuat proker yang menarik serta melaksanakannya dengan kreatif, efektif, inovatif, dan efisien. Menciptakan kerukunan dan membudidayakan gotong royong, serta tolong-menolong baik sesama anggota OSIS maupun siswa-siswi SMA Negeri 13 Pandeglang dan eksternal. 3. Mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk mengembangkan potensi bakat dan kreativitas siswa-siswi. 4. Mengadakan kegiatan ekstra di bidang akademik dan non-akademik yang menunjang wawasan siswa-siswi. 5. Mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan iptek, contohnya untuk belajar komputer. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari paslon lain untuk paslon nomor 2? Silakan kepada paslon nomor 1. Mempertanyakan dengan waktu durasi 1 menit. Silahkan dimulai. Izin bertanya untuk paslon nomor 2. Kan bila nanti kita terpilih atau kalian terpilih, kita kan menjadi sosok seorang panutan atau organisasi tertinggi di sekolah. Dan OSIS itu adalah binaan dari eskul-eskul lain. Nah, sedangkan Kapikri saja, mohon maaf, tidak mengikuti salah satu eskul yang diwajibkan di sekolah. Itu bagaimana? Silahkan kepada paslon nomor 2 untuk menjawabnya dengan waktu. Siap, izin menjawab. 3 menit. Siap belum? Dipersilakan. Siap, izin menjawab. Saya paslon nomor 2. Pertama, mungkin saya tidak mengikutinya karena ada beberapa alasan. Alasan pertama, saya tidak diizinkan oleh orang tua saya. Alasan kedua, karena kesehatan saya, karena dalam masa pemulihan. Mungkin segitu saja, terima kasih. Waktu masih tersisa yang baru dipakai 20 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan paslon 2? Terima kasih.
Apakah ada pertanyaan dari siswa untuk paslon 2? Silakan kepada Saudari Rindi untuk menanyakan dengan durasi 1 menit. Sebagai ketua OSIS, bagaimana cara kalian untuk mengatasi tekanan yang disebabkan berbagai masalah pribadi dan masalah terkait tugas ketua OSIS? Siap, cukup. Waktu masih ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Saudari Rindi? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaannya dengan waktu 3 menit. Siap, izin menjawab. Dipersilakan. Mungkin kami akan berunding dan membicarakannya untuk mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. Walaupun itu masalah pribadi maupun di organisasi, kami akan merundingkan seluruh anggota untuk mencari jalan keluarnya. Siap, cukup. Paslon 2 menjawab dengan waktu 20 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Siap, cukup. Baik. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3 dipersilahkan menyampaikan visi dan misinya. Harap tenang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap, nama Muhammad Nandan Alfian dari kelas 11 IPS 1. Saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Dani Sutrisman dari kelas 11 IPS 1. Mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS. Visi misi kami, menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Misi 1. Memperkuat persaudaraan antar siswa-siswi. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi melalui kegiatan yang unik dan tidak membosankan. 3. Mengembangkan bakat-bakat terpendam yang dimiliki siswa-siswi. 4. Memajukan sekolah dari bidang apapun. Kepada paslon lain, apakah ada pertanyaan untuk paslon 3? Diulang. Apakah ada pertanyaan dari paslon lain untuk paslon urut 3? Silakan kepada paslon 1 dengan durasi 1 menit. Dipersilahkan. Saya ingin bertanya terkait dengan misi Anda. Yang dimaksud dengan responsif itu apa dan tujuannya itu untuk apa? Siap, cukup. Paslon 1 memberi pertanyaan dengan waktu 15 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Paslon 1 memberikan pertanyaan 15 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan?
Kepada paslon nomor urut 3, silahkan menjawab dengan waktu 3 menit. Dipersilakan. Silahkan kepada paslon nomor urut 3. Nggak ngerti responsifnya apa ya. Bikin aja. Lihat di mana nih? Waktu sudah memakan waktu sudah 51 detik. Izin menjawab. Dipersilakan. Responsif yaitu merespon segala apa yang siswa mau dan tidak bersifat masa bodoh. Siap cukup. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari siswa untuk paslon 3? Silakan. Silakan. Waktu dengan durasi 1 menit. Berdiri. Bagaimana melakukannya sedangkan kamu sendiri tidak disiplin? Lanjut. Waktu memakan 22 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Kepada paslon urut 3, dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 3 menit. Dipersilakan. Kalau jadi calon ketua OSIS ada minimal nilai nggak ya? Enggak deh kayaknya. Enggak Jadi pakai. sesuai siswanya yang milih. Oh, nggak perlu pakai nilai. Enggak. Udah jadi standar ya. Voting dari siswa. Oh. Enggak pas nyalonin jadi calon. Enggak pakai syarat itu. Waktu sudah 38 detik. Yang penting Silakan syarat utamanya. kepada nomor urut 3 untuk menjawabnya. Izin menjawab. Dipersilakan. Cara meningkatkan kedisiplinan siswa, kami akan merangkul para siswa-siswi yang belum disiplin, dan kalau kami belum disiplin, kami akan berubah semaksimal mungkin. Waktu Siap habis. cukup. Selanjutnya, kepada paslon urut 4, dipersilahkan menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap, nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari kelas 11 MIPA 2. Siap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Siap, nama Nini Anissa dari kelas 11 IPA 2, mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Visi misi kami adalah visi menjadikan siswa dan siswi SMA Negeri 13 Pandeglang yang bertanggung jawab, solidaritas, dan bisa mengharumkan nama baik sekolah yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Misi: membantu sekolah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendukung kegiatan siswa yang bersifat positif, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. Siap, cukup. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari paslon lain untuk paslon urut 4? Silakan kepada paslon 3 untuk menanyakan dengan durasi 1 menit. Dipersilakan. Siap, izin bertanya. Silakan. Bagaimana cara mengharumkan nama baik sekolah? Siap, cukup. Waktu memakan 16 detik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Kepada paslon urut 4, silakan untuk menjawab dengan durasi 3 menit. Dimulai dari sekarang. Siap, izin menjawab. Saya dari urutan nomor 4. Mungkin salah satunya dengan cara, kan di sekolahnya kan sekolah Semai di Pandeglang, dengan cara mengembangkan prestasi mereka di bidang apapun. Siap, cukup. Waktu 27 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Siap belum? Harap tenang semuanya. Paslon 4 memakan waktu 27 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari siswa untuk paslon 4? Silakan kepada saudari Repa untuk menjawab dengan waktu 1 menit. Dipersilakan. Bagaimana upaya Anda untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam Bagaimana upaya Anda untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam belajar, sedangkan para pelajarnya saja yang susah untuk diatur untuk berkondusif? Waktu memakan 27 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan kepada paslon 4 agar menjawabnya dengan waktu 3 menit. Dipersilakan. mungkin dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan tadi kan bisa diulang? Ulang. Itu aja sih. Moderator. Bagaimana upaya Anda untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam belajar, sedangkan para pelajarnya saja yang susah untuk diatur untuk berkondusif? Mungkin kami sebagai OSIS akan merangkul siswa yang tidak kondusif agar menjadi lebih kondusif. Mungkin bisa ya, cukup. Nah, caranya tadi dengan cara merangkul siswa, menyuruh. Baik, sesi pertama
telah selesai. Sebelum masuk ke sesi 2, siswa-siswi